Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terangkai dengan ucapan selawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, rahmatan lil alamin, yang sangat patut bagi kitanya untuk senantiasa berbanyak ucapan selawat. Setidak-tidaknya adalah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada orang yang mengucapkannya. Jadi apa yang nak pegah apa orangnya? Yang nak pegah apa orangnya? Lon yang tertarik dalam video Abu Syik yang terakhirnya, na libang boh kelompok yang gekecam di Abu Syik. Nyalo menarik. Cuman tegalam jih pula lon pegah cit kepada syara-syara lon yang entuk nonton, saksikan video yang lon pegatnya, saksikan cit begat, saksikan cit berulang-ulang, dengar ia begat, orang yang dicok kesimpulan. Baik ini bi komentar sembarangan tanpa dengar. Jadi menyetruh, menyokepegah oleh orang awal. Nyan menyotajak ke betul buat lun. Yang ada takalan, pun dah saksikan, pun yang tak dengar. Baik tanggapi sembarangan. Jadi menyotanggapi sembarangan nampak nanti kelentuan dan kena Abu Syik yang bangai. Tapi drone sendiri, ni pelemah bangai buat orang ramai. Na libang boh kelompok yang gekecam di Abu Syik. Nyalo menarik. Kaji lun tanggapi. Kan? Lun tanggapinya yang positif, yang bermanfaat, yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa Aceh dan negara Aceh yang mulia. Yang kekecam di Abu Syik yang pertama, orang munafik. Dak orang munafik cukup jaya orangnya. Termasuk yang urus negara. Pakai ban takkan tanda orang munafik. Orang munafiknya hantaban haba ngembut. Wadai pegah haba luar biasa. Ni kalian wadai kampanye macam juk janji. Wadai kana jabatan ketua ke rakyat. Nya orang munafik. Nya yang kekecam di Abu Syik. Dan kan Abu Syik pergi kecam. Tak mandam orang. Nya kekecam dengan tindakan yang lainnya. Yang kedua, dalam video Abu Syik nya kekecam orang murtadin. Orang-orang murtad. Orang-orang yang urangnya pegah haram. Tengok yang haramnya pergi pajauh cik. Maka dah pegah haram, bila dah pajauh. Maka dah pegah hanjut, bila dah pembut. Yang kebenci oleh Abu Syik. Yang kelima, dalam video Abu Syik yang paling kebenci adalah orang yang berkhianat. Orang je bak berjuang sama-sama dengan rakyat. Orang je bak turn penderitaan sama-sama dengan rakyat. Jina wateka jaya, duk kuasa, rakyat sengsara. Maka ada kalan duk, pakan orangnya. Rakyat duk di Aceh. Pada Haipeng, tumpah ruah. Samping na APBN, na APBD kan. Kemudian na APBK, kemudian na dana otonomi khusus, tapi rakyat katanya pakat karena dananya diurus oleh orang-orang yang tidak mampu untuk mengurusnya, sehingga terjadilah pengkhianatan kepada masyarakat. Ipajuh ada anak yatim, ipajuh ada syuhada. Oleh yang geput, yang kekecam di Abu Syik adalah orang-orang yang melegalkan riba. Riba di Aceh tingkat sangat berbahaya. Nanggro Aceh, nanggro syariat. Tapi rente ni rata gapong kita mong, ya cok peng riba. Oleh yang pegat peng riba, kelegal resmi lom. Misiji di kampung lewat BUMG, Ipu Bungong Peng 8% bungong. Oleh PNPM di tiap kecamatan, Ipu Bungong Peng. Nya hana urung thap. Makaji gutanya le Abu Syik ho ka ulama, ho ka tengku, ho ulama pewaris Nabi. Kemudian yang kelima, yang kekecam di Abu Syik adalah kan mandum ulama. Yang kaji dengar video Abu Syik begot. Kan mandum ulama yang kekecam di Abu Syik. Yang kekecam di Abu Syik ulama sok. Pakiban ulama sok. Ulama sok adalah ulama jak prehdah bak pintu penguasa yang zalim. Ulama soknya ulama atas panggung yubuh pemimpin yang zalim, yubuh pemimpin yang nak togok ke masyarakat.
Jadi punya pemimpin ni dengan togok, kuatai kai duk buat jabatan, tinggal korupsi tu, tabuh tu. Maka ji, idanya dengan peng tertuh ribe ke perah yang busi, itipe 5 ton kedang dipe. Dengan peng tertuh ribe 5 ton kedang dipe. Kuatai you pilih dah, you peng tertuh ribe. Punya itipe masyarakat 5 ton. You korupsi habis sagau. Habis harta, habis tempat dia korupsi. Kemudian yang luar biasa, long tertarik ke Abu Syik adalah tatkala Abu Syik sangat memuliakan ulama pewaris Nabi dan diklaim bahawa sekitar 50 rotu lebih kurang ulama pewaris Nabi di Aceh. Pu yang gewaris di Nabi? Nabi hana gewaris tanah, Nabi hana gewaris kebun sawit, Nabi hana gepegat warisan gekebah nehun, gekebah tambak di Aceh, hana gekebah remuh tua. Yang nak gekebah di Nabi, yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis yang sahih atau sunnah, yang kelima yang gekebah di Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat yang mulia. Maka gepegah di Rasulullah punya pelera Nabi selamat ma'ana alaihi wa ashabi, ni ikut Lut dan ikut sahabat Lut. Nyakuh yang ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan takut kepada penguasa. Tapi punya ulama sok yang termakut kepada penguasa. Maka hang gejik pendiri fatwa yang bertentangan dengan keinginan, dengan kemauan penguasa walaupun kan nampak kezaliman dan kebejatan. Jadi nyaku yang kekecam. Sekala itu tambah contoh. Imam Ahmad bin Hanbal idrab di Raja Biduan. Iba wa istana. Pergi pegah di Raja Biduan. Imam Ahmad bin Hanbal tolong nepegat sabah fatwa Al-Qurannya adalah makhluk. Gepegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, nyo hanjat lung pegat Al-Quran sebagai makhluk. Makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Menyodor yang hanya pegat ke Raja Biduat, tempat drone jino kali rumah, tempat drone di penjara. Icok Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan disiksa baju yang ibu pakai, yang naik ibu pakai sabah hiluwa. Sabah hiluwa menyebab haba ketanya jina kan, hiluwa tutup tuut. Dan menyebab tarik waktu tutup tuut, tutup onian handih putat. Yang ke dengan ibadat dengan pakaian yang lainnya Imam Ahmad bin Hanbal gusalat di penjara. Si malam ipoh disiksa supaya getim pegat sabah pengakuan, getim pegat sabah fatwa Al-Qurannya sebagai makhluk. Jadi nyanjut dikutak katik di Raja bin Abi Du'an. Kekele Imam Ahmad bin Hanbal menyolong pegat fatwa Al-Quran sebagai makhluk. Long selamat, long jut long rumah, jut long ya ba istana. Long lepeng, long le dinar, long le dirham. Tetapi mandum rakyat akan sesat. Nyan kalian identitas ulama pewaris Nabi. Jadi kan yak mudahah, yak punya proposal, bak tempat-tempat yang hinan bersarang dengan segala macam kemaksiatan. Yang luar biasa Abu Syik, dalam video Abu Syik yang terakhir adalah pusaka yang dikebah di Nabi, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nyokuh pedoman, pakai enggak pegah menang, supaya lahir persatuan, supaya lahir ukhuwah Islamiyah, supaya lahir kebersamaan di Aceh. Karena di balik persatuan, di balik kebersamaan, di balik itu semua akan lahir sabah kemakmuran. Nyo yang diharapkan di Abu Syik. Cuma yang kepada syarah-syarah lain, apabila pergi saksikan video Abu Syik, saksikan bercermat. Orang yang bercik necok kesimpulan, orang yang bercik necok sabah analisa. Jadi baik salah necok kesimpulan. Jadi yang diinginkan di Abu Syik supaya Acehnya berkuat, Acehnya berjeroh, Acehnya bersatu, Acehnya tapi kita lomba masa kejayaan lagi yang kau pernah berasa li Sultan Iskandar Muda. Lahir hukum yang berkeadilan, lahir pemerintahan dengan rakyat yang penuh dengan kemakmuran. Jadi ini yang sebenarnya yang diharapkan. Jadi katanya baik salah tajak kesimpulan, salah tajak kesimpulan untuk caci maki. Seharusnya udung-udung yang tidak perlu dicaci maki. Cuma cara yang berbeda. Cara Abu Syik menan cara roh. Cuma baik ni kira cara, baik necok buat cara yang pegah haba. Necok kesimpulan inti dari haba yang kepegah legoknya. Yang diinginkan legoknya di Aceh baik lena kemungkaran.
Di Aceh baik lina kezaliman. Mampakan kok yang teriak-teriak di hinang gelau Kanada. Sebab di Aceh hana le urung pegah tanyan. Di Aceh mandu urung kabeh di makot. Hangga le pegah tanyan sebab menyoga pegah tanyan berurusan nanti. Berurusan sampai berurusan dengan puasa orangnya. Sehingga ya dan kalau di Aceh hana urung pegah, Abu Syik ambil alih walaupun di tempat lain. Jadi baik alih kehidupan di Acehnya urang udip dalam lingkaran kemaksiatan. Udip urang dalam lingkaran kezaliman. Sebab di Aceh negara syariat, tapi tekalan tu riba berjalanlah. Kadang-kadang ika mata gaji ulama kekalan nyan maksiat, tapi gi emro ke karena pakot nyan takut beresiko. Nyo sebenarnya yang tidak diinginkan. Nyan kan Abu Syik mandum gudanya tidak menginginkan hal yang lainnya. Aceh begot, Aceh makmu, Aceh bujroh. Dan untuk bujroh Aceh mangat dah sebenarnya. Orang Aceh mandum galak ke Islam. Tapi orangnya baik galak mentang. Sebab kalau berpegah di Allah Subhanahu wa taala kan. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jika sekiranya penduduk bumonyo beriman bertakwa kepada Allah, Allah curahkan nikmat dari langit. Tapi menyoga tanya ingkar, berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, berbuat kebejatan, berbuat kemaksiatan. Riba di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, zina ada di mana-mana. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Dia Allah akan gesiksa katanya lantaran katanya ubud yang salah. Yang kagak bernyanyi di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Ini ke yang tersedihkan. Jadi ini persiapan ke depan katanya baik sampai ATP dengan peng getuh di baik. Sehingga membawa malapetaka bertahun-tahun. Jadi Abu Syik walaupun katanya jiuh bidang doa Kanada, don tetap berbicara. Sampaikan yang hak. Tegakkan kebenaran. Tegakkan kebenaran sekalipun bumi akan runtuh. Jadi nyokuh yang harapan mandum katanya. Jadi yang dicaci oleh Abu Syik adalah kan pribadi. Yang dicaci adalah karakter manusianya. Jadi karakter penjilat, karakter pengkhianat, karakter ulama suk. Jadi yang dicaci tabiatnya. Jadi mudah-mudahan nyokuh lon sangat mendukung siapapun. Pukul hino di Aceh, pukul di Indonesia atau di mana saja. Setiap orang yang menyuarakan kebenaran, kita harus berada di belakang mereka. Ada hanjit tak pegah kedua tu, tak peung habagap. Bek umbana udung pegah yang gad, gedanya bengeh. Pulam tepeh gedanya. Jadi kan islah tepeh hana tepeh. Kan islah kenang hana kenang. Setiap kebenaran itu ajakan kepada yang baik. Mungkin saja suatu saat katanya akan menjadi orang yang baik. Dan itu harapan. Jadi mudah-mudahan silakan siapapun hari ini bersuaralah demi kebaikan. Bersuaralah demi kebenaran. Bersiaplah untuk mencegah segala macam kemungkaran dan kezaliman. Dan ia adalah merupakan bahagian daripada kehidupan. Ya pegah di Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pat mantang gedanya, so mantang gedanya, bicaralah yang hak, bicaralah yang ma'ruf, cegah yang mungkar kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberuntungan. Mudah-mudahan semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.